Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Febriana Sofiresani. Di sini aku bakal ngejelasin kepada teman-teman semuanya tentang membangun team building. Nah, aku juga bakal ngejelasin tentang pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, dan lain-lain. Aku harap banget kalian semoga bisa terhibur dan menikmati video ini. Selain itu, semoga video ini juga bisa menambahkan wawasan kalian tentang membangun team building. Sebelum lanjut ke videonya atau pembahasan intinya, aku bakal ngejelasin kepada teman-teman semuanya tentang pengertian dari team building. Building adalah proses di mana membantu sebuah tim atau organisasi dalam membentuk kesinergian dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah dibuat oleh tim atau organisasi tersebut. Sebuah tim atau organisasi harus tahu proses yang akan dilalui dalam mencapai kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama-sama. Juga di sini memerlukan interaksi antar sesama anggota untuk membangun suatu hubungan yang baik atau membangun suatu hubungan yang lebih harmonis. Para ahli ilmu sosial menyebutkan bahwa kelompok adalah suatu kumpulan orang yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dengan stabil dan di antara mereka mempunyai tujuan yang sama serta menganggap kelompok sebagai kegiatan atau aktivitas yang mungkin lebih efisien bila dikerjakan perseorangan. Dalam hal ini, kerja tim pada manajemen atau sebuah organisasi dapat memberikan hasil akhir yang lebih efektif dan lebih efisien waktu dibanding dengan kerja perorangan saja. Kunci utama dalam membentuk team building yang baik berada pada sang pemimpin. Karena sang pemimpin dapat membentuk anggotanya dalam sebuah organisasi atau tim yang bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi atau tim, ini juga memerlukan komitmen. Komitmen ini membuat para anggotanya memiliki rasa kepemilikan akan organisasi atau tim tersebut. Selain itu, dalam team building ini juga rasa kepercayaan para anggota terbangun dan dapat memotivasi satu sama lain. Mengapa di dalam sebuah organisasi atau tim diperlukan team building dan kita harus membangun team building yang baik? Pada prinsipnya, dalam sebuah organisasi atau tim memerlukan team building ini untuk memperbaiki kinerja kelompok yang dimiliki di setiap individu. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan team building. Antara lain, pertama, kondisi kelompok yang memerlukan peningkatan moralitas dan hasil kerja. Yang kedua, pimpinan utama yang jarang berpikir dan bertindak sebagai bagian dalam sebuah kelompok. Tiga, kurangnya perhatian antar sesama anggota kelompok, tidak ada arahan, dan juga tidak ada semangat yang timbul dalam suatu kelompok sehingga kelompok tersebut kehilangan arah kerja. Keempat, dalam kelompok baru terdapat beberapa individu yang menonjol, tetapi
ada beberapa individu yang tidak dapat bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, kurangnya rasa percaya diri antar sesama anggota tim maupun organisasi. Tidak dapat mencapai kesepakatan terhadap tujuan bersama. Dan adanya ketidaktahuan akan kemungkinan peluang yang dapat dilakukan oleh anggota tim maupun organisasi tersebut. Oke, sebelum aku lanjut, aku sudah ngejelasin ya, mulai dari pengertian secara umum, pengertian menurut para ahli ilmu sosial, dan yang terakhir kali aku sudah ngejelasin tentang mengapa diperlukan team building di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang manfaat dari team building itu, manfaat bagi pimpinan tim atau organisasi. Nah, pimpinan tim atau organisasi akan lebih kuat dan lebih efektif. 2. Pimpinan tim atau organisasi mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan lebih memperhatikan kepentingan dan tanggung jawab kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ya, terdapat apresiasi lebih besar dari pimpinan tim atau organisasi terhadap kebutuhan anggota dan bagian-bagian dalam tim atau organisasi. Pemimpin menjadi lebih mampu berkomunikasi secara langsung kepada para anggotanya sehingga terjadi hubungan pengertian yang lebih baik antara pemimpin dengan para anggotanya. 5. Pimpinan tim atau organisasi memiliki inisiatif untuk lebih memahami anggotanya. Dan yang terakhir, pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sasaran kerja dan juga memiliki harapan yang besar. Yang kedua, manfaat bagi pelaksanaan kerja tim atau kelompok. Pertama, komitmen yang lebih kuat terhadap sasaran-sasaran baru. Terciptanya otonomi yang lebih besar pada tingkat manajer. Pertemuan tim atau kelompok yang menjadi lebih terstruktur dan lebih efektif. Hasil yang diperoleh lebih dapat diterima dan terdistribusi dengan baik kepada sesama anggota. 5. Terjadi perbaikan kerja dalam mencapai sasaran, peningkatan kemampuan dalam mengevaluasi individu dan kelompok dengan cara lebih profesional. Dan yang terakhir nih, tingkat komunikasi antar sesama anggota lebih menjadi komprehensif dan lebih efektif walaupun dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, manfaat bagi anggota tim atau kelompok. Nah, apabila ada permasalahan antar pribadi sesama anggota, dapat dipecahkan dengan lebih mudah karena keterbukaan semua anggota tim atau kelompok. Terdapat ruang yang lebih terbuka untuk mengakui kesalahan dan kelemahan antar sesama anggota. Komunikasi dan dialog antar sesama anggota menjadi lebih bebas dan terbuka yang selama ini menjadi salah satu penghambat dan penghalang komunikasi antar sesama anggota tersebut. Yang keempat, sebagian besar individu memiliki pendekatan yang lebih persuasif, toleransi yang tinggi, serta memiliki kepercayaan untuk mengajukan argumentasi tanpa terikat hierarki. Lantas, bagaimana caranya suatu organisasi atau perusahaan dapat membangun team building yang efektif? Nah, anggaplah semua ide yang telah dilontarkan oleh para anggota sebagai suatu masukan. Dengan demikian, para anggota akan merasa lebih dihargai akan pendapatnya.
Yang kedua, terbukalah dengan para anggota tim atau organisasi untuk dapat mengenali lebih jauh mood dan karakter mereka masing-masing. Namun, kita harus tetap menjaga ucapan dan perkataan untuk tidak menyakiti hati para anggota tersebut. Yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, ia harus mampu berperan sebagai penengah di antara para anggotanya, dan ia harus mampu menyelesaikan dan membantu konflik yang ada di dalamnya. Yang keempat, lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan dapat memilih kata-kata yang akan digunakan sebelum diucapkan, karena setiap individu memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Yang kelima, membangun komunikasi antar anggota dengan baik, sehingga para anggota pun dapat berkomunikasi dengan baik pula. Nah, tugas seorang pemimpin adalah ia harus bisa membangun suasana di mana para anggota dapat mendengarkan satu sama lain dan brainstorming. Terkadang ada beberapa anggota yang tidak bisa menyampaikan ide-idenya, sehingga ia hanya berkata ya saja. Yang keenam, membangun kepercayaan dan kerjasama antar sesama anggota agar dapat menyelesaikan masalah dan kendala yang ada di dalamnya. Dan juga dalam sebuah organisasi atau tim itu sendiri harus bisa belajar untuk berbagi informasi demi tujuan mereka. Dan yang terakhir, nomor 7, tekankan tujuan tim atau organisasi, evaluasi dan feedback terhadap performa dalam suatu organisasi atau tim. Ini dapat meningkatkan performa setiap individu masing-masing dan diharapkan dapat mempengaruhi satu tim atau organisasi tersebut. Dan itu dia 7 cara membangun team building yang efektif dan baik. Masih banyak lagi cara selain tadi 7 yang sukses, tergantung dengan situasi dan kondisi. Karena setiap organisasi, tim maupun perusahaan memiliki cara berbeda-beda dalam membangun team building. Oke guys, kurasa itu udah cukup penjelasan aku mengenai membangun team building yang baik dan efektif. Nah, aku harap kalian suka ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. See ya!